Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Farel Ivan Aret Niwele. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Soa Hatumeten yang berasal dari Kabupaten Seram bagian barat, Kecamatan Taniwel. Semua negeri yang tinggal di desa Taniwel saat ini pada zaman dahulu mendiami dan mempunyai tempat tinggal di seputar pegunungan Nakaela. Dan negeri-negeri itu terdiri atas soa-soa, dan masing-masing soa dipimpin oleh salah satu pemimpin yang diangkat atas dasar musyawarah bersama warga soa, sehingga jabatan tersebut dipanggil kepala soa. Adapun soa-soa dalam negeri Taniwel ini terdiri atas beberapa soa, yaitu 1. Soa Nakaela atau Naga Besar. 2. Soa Hatumeten atau Batu Hitam. 3. Soa Rumahuru. 4. Soa Samalatu. 5. Soa Rumaeleng. 6. Soa Tanawa atau Tanah Rata. Semua soa yang ada ini mereka menempati tempat yang kita kenal sekarang, yaitu Gunung Nakaela, dengan pembagian wilayah kekuasaan masing-masing. Kehidupan mereka adalah bercocok tanam. Mereka hidup saling menyayangi satu sama lain. Kepercayaan leluhur kita waktu itu, mereka menganut dua paham, yaitu animisme dan dinamisme. Mereka mempercayai roh-roh orang mati. Tetapi tidak semua orang yang sudah mati, hanya roh-roh orang tertentu yang memiliki ilmu sakti atau kebal dengan ketentuan bahwa mereka akan pergi makam orang mati untuk bersemedi atau bertapa agar ilmu kesaktiannya dapat turun kepada mereka. Sedangkan dinamisme mereka masih percaya kepada pohon-pohon, batu-batu, dan tempat-tempat yang dianggap sakral atau pamali. Di antara soa-soa di atas, soa yang paling disegani dan ditakuti adalah Soa Hatumeten. Soa Hatumeten mempunyai masyarakat yang sangat banyak. Pada saat itu, mereka belum tahu membaca dan menulis, sehingga untuk menghitung jumlah jiwa mereka, memindahkan sebuah kelapa kulit kerang mulai dari orang pertama, berputar terus sampai kembali ke orang pertama tadi. Dan kelapa itu sudah menjadi tumbuh, maka pertanda bahwa jumlah jiwa Soa Hatumeten pada waktu itu sangat banyak. Di samping itu pula, Soa Hatumeten sangat disegani dan ditakuti karena kejahatan mereka. Adat perkawinan mereka yaitu apabila seorang pria atau calon menantu laki-laki ingin meminang seorang gadis, maka dia harus mencari 3 kepala manusia, baru mereka diberikan kesempatan untuk menikah. Tujuannya adalah agar supaya keluarga gadis bisa dilindungi oleh pria tersebut. Di suatu saat, pemimpin Soa Hatumeten mengundang pemimpin dari Soa Nakaela, Soa Rumahuru, Soa Samalatu, dan Soa Rumaeleng untuk mengadakan pesta adat atau maru-maru. Pesta pada saat itu berjalan ramai sekali. Pesta diadakan 3 malam berturut-turut, namun di malam terakhir untung tak dapat diraih, malang tak dapat diduga. Rencana jahat oleh pemimpin Soa Hatumeten untuk membunuh pemimpin-pemimpin Soa yang lain bersama dengan pengawal-pengawalnya. Ketika rencana ini terjadi, maka semua pemimpin-pemimpin dan pengawal dari Soa-Soa yang lain mati terbunuh. Namun yang lolos dan melarikan diri adalah pengawal dan pemimpin dari Soa Nakaela. Pengawal tersebut menyampaikan berita pembunuhan kepada soa-soa yang lain, bahwa semua pemimpin atau kepala soa bersama pengawal mereka telah terbunuh oleh kapitan atau pemimpin dari Soa Hatumeten.
Saat itu juga Soa-soa yang lain tidak tinggal diam. Mereka mengadakan rapat bersama dan hasil kesepakatan mereka adalah mengadakan perang dengan Soa Hattumetten. Maka terjadilah perang besar-besaran antara Soa Hattumetten dengan Soa-soa yang lain. Untuk menyerang Soa Hattumetten sedikit sulit karena daerah Hattumetten banyak jurang yang dalam, tebing, dan batu-batu yang besar. Kebun-kebun orang Hattumetten diblokade oleh Soa-soa yang lain sehingga Hattumetten mengalami kelaparan. Melihat hal itu, pemimpin Soa Hattumetten tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan semua orang Hattumetten, baik itu perempuan maupun anak-anak, untuk ikut berperang melawan Soa-soa yang lain. Korban berjatuhan, akhirnya Soa Hattumetten dikejar dan mereka melarikan diri, meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, mereka terus dikejar sampai di salah satu tempat yang sekarang ada dan dikenal dengan nama Waialoloa, yang disebut air merah. Di Waialoloa ini terjadi perang dan pembunuhan secara besar-besaran. Terjadi pertukaran darah sehingga Waialoloa airnya menjadi merah dan disebut air merah. Akibat peristiwa ini, banyak anak Soa Hattumetten melarikan diri mencari tempat tinggal yang aman sehingga jelas bahwa sampai sekarang ada marga yang sama, yaitu marga Eli, berasal dari Soa yaitu Hattumetten. Seperti ada marga Eli di Asilulu, ada juga marga Eli di desa Eti, ada juga di desa Murnaten, ada juga di desa Rumah Soal, ada juga di desa Taniwel. Akhir dari perang ini, semua Soa tersebut terpencar, dan negeri Hattumetten dititipkan untuk Soa Nakaela dan Soa Berlatu untuk menjaganya. Namun, pada akhirnya, atas dasar hubungan keluarga, maka semua Soa berkumpul kembali dan semuanya tinggal pada satu tempat yang sekarang yaitu negeri Taniwel dengan nama pelabuhannya Ambonesi. Inilah sekilas cerita tentang sejarah Hattumetten yang diturunkan dari para leluhur hingga sekarang. Terima kasih.